Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Melewati komplek bangunan candi yang utama atau komplek bangunan candi pertama. Kondisi bangunan candi ini sangat beda dengan bangunan candi yang lainnya. Bangunan candi kedua ini memiliki kesamaan dengan bangunan candi yang kelima dan komplek bangunan candi yang kedelapan. Komplek percandian yang ketiga berupa reruntuhan saja dan tidak ada bangunan yang utuh sama sekali. Untuk bangunan candi di komplek keempat, memang terlihat sangat eksotis dan sangat mempesona. Bahkan, keseluruhan dari bangunan komplek ini bisa dibilang dengan kondisi yang masih sangat sempurna. Bangunan komplek percandian kelima ini, bisa dibilang paling banyak jumlahnya. Tidak jauh dari komplek percandian kelima, tepatnya berada di sisi selatan terdapat perkomplekan bangunan candi yang keenam. Kondisi bangunan tersebut rusak parah, hanya menyisakan denah baturan atau menyisakan kaki candi saja. Kedua bangunan candi tidak memiliki ruangan yang besar, yang sekiranya, ruangan tersebut bisa dimasuki orang. Komplek candi yang ketujuh, hanya berdiri dua bangunan saja, berupa bangunan candi induk dan candi apit. Seperti pada ulasan di depan, banyak yang menyebutnya dengan komplek bangunan candi yang kelima. Kalau menurut hitungan per komplek, ini adalah komplek bangunan candi yang kedelapan. Berada di sisi sebelah utara komplek bangunan candi kelima. Berada di atas dataran tanah yang paling tinggi di antara komplek-komplek lainnya. Lah ngopo tasih ra dienggo, Pak? Malah dikonoke kaya wong kasrepen. Nah, kalau jalan ini menuju ke komplek bangunan candi ke-8 dan ke-5. Heeh. Nek lewat sini ya berarti lewat belakang. Cemorone akeh sing do mati ya. Untuk menuju ke komplek candi yang akan kita kunjungi, kita melewati jalur kuda. Bener Kak ya? Memang saya sengaja lewat jalur kuda setelah pembayaran tiket atau kita masuk ke pintu gerbang loket, kita bayar tiket, kita menuju ke jalur utama yang menunjukkan ke Gedong Songo komplek pertama. Tapi sebelum sampai ke komplek Gedong Songo yang pertama, saya mengambil jalur kiri, yaitu jalur yang biasanya dilewati transportasi kuda bagi para pengunjung. Kenapa demikian? Karena kalau menurut saya pribadi, lewat jalur kuda itu mungkin perjalanan awal kita akan melalui tanjakan yang lumayan jalannya itu zigzag, cukup tinggi. Tapi setelah itu nanti kita akan ada enaknya. Dalam artian kita akan menuju komplek bangunan candi manapun pasti akan terjangkau semua. Seperti contohnya, saya akan menuju ke komplek bangunan candi ke-8. Terus nanti kita turun ke komplek bangunan candi ke-5. Terus berikutnya komplek bangunan candi ke-6, komplek bangunan candi ke-7 yang berada di pojok. Terus kita kembali lagi. Kembalinya itu tidak terlalu jauh, akan tetapi kembalinya itu hanya sekitaran 50 meter dari lokasi menuju ke jalan pertigaan yang nantinya kita turun
ke Kawah Candra Dibuka, terus naik kita ke komplek candi yang keempat, terus turun lagi ke komplek candi yang ketiga, turun lagi ke komplek bangunan candi yang kedua, turun lagi ke komplek bangunan candi yang pertama. Nah, istimewanya di sini ketika kita melewati jalur kuda, kita bisa menjangkau candi atau komplek percandian yang lebih banyak lagi. Kalau tadi saya menyebutnya komplek percandian yang ke-8, ini kita menuju komplek bangunan candi yang diduga ke-10. Kalau menurut tulisan tersebut atau tulisan registrasi itu S.U.M_X_10. Tapi nanti penjelasannya itu ada. Benarkah itu bangunan candi atau hanya berupa panel dari sebuah penghias bagian mustaka atau bagian sfarloka yang dipindahkan atau ada unsur yang lain, kita tidak tahu. Objek yang akan kita datangi itu secara keseluruhan ada 3. Dan secara keseluruhan pula objek tersebut berada di puncak perbukitan. Nah, nanti yang akan kita datangi yang sudah saya sebutkan barusan dengan nomor registrasi sekian. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan ke komplek candi yang ke-10. Dilanjutkan lagi perjalanan kita akan menuju ke komplek bangunan candi yang ke-9 yang tepatnya berada di atas Kawah Mati. HP murah kok gua tuh, Kak? Lah nopo ning omah? Telepon mau ora angkat to. Anggo HP kunciran ini sinyale. Lah nopo rusak? Ora. Memang ora tak isi kartu. Terus ke di rumah. Encen beda layare kok anak mbek iki kok, Kak. Iki tajam sing ngadeg pelahan. Kowe nek bali rada nganu sore. Sebenarnya jalur ini merupakan spot untuk pemotretan bagi para pengunjung. Dengan rindangnya pohon cemara yang menaungi, yang memiliki ketenangan, memiliki keeksotisan pemandangan yang sangat keren. Emang favorit ini. Di jalur kuda ini ambil arah kiri, masuk ke pertanian kopi. Kalau kita lurus nanti kita akan ke lapangan. Yang di AP 2 komplek percandian, candi ke-5 dan candi ke-8. Kuwi to, bukite kuwi lho. Ya bukite sing ana candine to. Mosok. Kuwi to, mosok lho. Ayo parani. Nah, kalau komplek percandian yang ke-8 ada di atas bukit situ. Di balik pohon-pohon pinus itu, guys. Di atas bukit itu. Cuma naik dari di sini itu tidak kelihatan. Iya, Kak. Berjejer bisa. Mbak kembali. Jarang juga guna aku. Oh ya. Tarik aja tol. Lah iki to masuk iki to. Iki lho, bener ah masuk iki. Masuk iki iso sing kono iso. Ha. Jane sampean sing ning ngarep kok, Kak. Kan sing penunjuk jalane kono. Totoke aku ora ngerti ngono lho. Jane nek misal wingi manuke mau go balike ngocahe ngono kae, Kak. Heeh. Ini komplek kita datang atau kita kunjungi komplek candi yang ke-10 yang diduga loh, saya bukan menyebut bangunan tapi ini hanya ada beberapa panel di puncak bukit, lebih tepatnya di depan komplek bangunan candi yang ke-8.
HP loro ya rasip ya kayak. Nah, ini ada perempatan. Iki nek dalan bablas lurus kono kan ndi, Kak? Kok diajal wis ra apa-apa. Kok saiki rono kok candine kono dhuwur kono. Ngene to? Heeh. Ngetutke pemandu nih. Jadi perjalanan ini tidak akan membuat kita menjadi jenuh. Karena apa? Efek dari pemandangan alam yang disuguhkan kepada kita saat kita melewati jalan setapak ini untuk menuju ke komplek bangunan candi atau komplek yang diduga bangunan candi yang ke-10, sangat eksotis sekali. Adem, ayem, tentrem ning pikiran ki marai tenang. Seperti itulah suasanane. Jadi samping kanan kiri kita itu adalah rerimbunan pohon cemara yang berseragam. Apalagi ini setelah musim penghujan, jadi pemandangan agak nyaman sekali. Cuk, bangunannya kok candi kono? Iya, maksudnya tak kayak ngerti. Sampean durung tau ngerti gitu. Terus. Ayo. Nah, ini yang diduga komplek bangunan yang ke-10. Kenapa demikian? Karena di sini itu ada nomor registrasinya. Nek masih kelihatan loh ya. Ini bagian panel kemuncak atau ini bagian dari hiasan. Yang ini mercu. Terus ini kemuncak. Terus ini kalau tidak salah itu bukan panel kemuncak, ini lebih merujuk ke kayak pipi tangga tapi rusak sih. Di sini tuh ada nomor registrasi nih S10 nomor registrasi nih. Tapi saya tidak memberi kabar bahwa ini candi ke-10 itu tidak. Karena ini hanya beberapa panel bagian puncak saja. Cuma mungkin dulu ada semacam entah itu pencurian atau apa. Yang jelas panel-panel ini bukan asli dari sini. Itu kalau pendapat saya loh ya. Nggak tahu kalau pendapat yang lain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan pada sore hari ini, secara tidak sengaja ujuk-ujuk mak bedunduk saya itu sampai di komplek candi yang ke-10. Ini komplek candi yang ke-10. Saya bilang seperti itu kenapa? Karena di panel ini ada nomor registrasi yang tulisannya SM10X sekian gitu. Nah, banyak yang menduga di sini itu dulu pernah berdiri bangunan candi. Tapi kalau untuk saya pribadi, sebenarnya ini adalah beberapa panel dari kemuncak atau panel penghias yang berada di mustaka atau sfarloka bangunan candi. Nah, ini hiasan-hiasan ini yang berada di puncaknya. Ini panel-panel candi, tapi bukan bangunan candi, beda. Panel candi itu berarti sebuah panel untuk penghias, tapi kalau bangunan candi itu mulai dari burloka, bufarloka, sfarloka itu 3 tingkatan yang dirangkai menjadi satu, yang memberikan petunjuk atau memberikan informasi merupakan miniatur Gunung Mahameru. Konsep bangunan candi itu sebenarnya seperti itu, konsep bangunan candi. Nah, ini loh, keren ya. Ini Meru.
bagian penghias bagian puncak. Terus ini kemuncak komplit ini beserta komponennya. Ini. Terus ini sekilas mirip makam. Tapi ini hanya beberapa saja. Hanya beberapa. Nanti ada lagi ketika kita turun nanti ke sana ke arah ngendi ya Rono ya? Rono ngulon, Rono ngetan ngalor ke arah utara. Nanti kita menemukan 2 komplek bangunan lagi. Kecil tapi komplit, tapi sudah runtuh. Piye kuwi ceritane? Kecil, komplit tapi sudah runtuh. Ada 2. Yang satu berdekatan dengan 2 buah bongkahan batu besar. Terus yang satunya di atas kawah mati. Seperti itu. Nah, ini salah. Menancapkan dupa di panel bangunan candinya atau di panel-panel candinya. Wong sudah tahu kalau sini itu berlubang karena korosi atau rusak, malah ditancepi kok ngene meneh. Jangan dilakukan. Terus yang bisa merusak ketika kalian atau pelaku spiritual membakar kemenyan nih. Terus ini jangan lakukan hal demikian. Yang nantinya lama kelamaan batu itu menjadi seperti ini. Nah, ini bekas bakaran menyan ini. Nah, sudah seperti ini, berhubung di sini lembab, dingin, terus kena panas yang sering kali dilakukan, nanti akan timbul pecah seperti ini. Jangan dilakukan. Kalau memang mau perjalanan spiritual atau mengadakan upacara di sini, alangkah lebih baiknya itu membawa kendi sendiri, taruh di sini atau ditancapkan di tanah seperti ini. Tapi ini kesannya tetap kotor. Tapi kalau taruh di misal ini kendi jadi satu seperti ini, akan menjadi semakin lebih menarik dan tertata. Jika nanti sudah penuh, diambil dibuang ke bawah. Nah, begitu saja itu sudah termasuk wujud pelestarian dan perlindungan cagar budaya di Nusantara. Oke. Kita menuju ke bangunan candi ya. Kalau ini bisa dikatakan komplek nanti maksudnya. Kalau ini belum bisa sih. Kalau komplek itu berarti memang ada bangunan candinya yang lengkap. Kalau ini hanya beberapa panel yang secara kebetulan benar-benar komplek, tapi ini panel kemuncak atau penghias bagian atap atau sparloka bangunan candi. Nah, sekarang kita akan menuju ke komplek bangunan candi yang ke-10. Lah kok aku mampir ngomahmu kok bablas balik, Kak? Ono kopi to omah? Oke. Sik, Kak. Ayo rono lah jare wis ngerti sampean. Piye to? Ngesik. Sik, Kak. Sampean nuntut aku soalnya ngopo kene kadang sono tawon gungi. Wis tahu ngerti tawon gung rung? Kak Bu tau dintup to wingi pas munggah ngaran mbek aku. Ngasih tekle. Matane ya? Ora dintup gon kek nganu, ki gon betes buri. Oh. Sik Mas. Ngopo? Aku dintup tawon gung, aku ngekek malan. Lah piye medun ngono? Nyenengke nek dalane iki, Kak. Bisa alami ini iki enak. Ora buka ya. Malah kesel lho Kak nek dikeki ngono. Dikai undak-undakan kesel ya? Undak-undakan karo pasteran-pasteran kok.
kesel-kesel alami. Ini masih ada lumayan rodok dhuwur loh Kak iki Kak. Beda mbek mau loh. Perjalanannya agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ketemu perempatan belok ngiri. Kalau ini dari yang ke 10 lurus. Yang dimaksud iki to Kak. Iki to. Nah. Ini loh. Candine. Bener ta sing dimaksud iki to? Iya. Iki ana meneh. Iya. Nang mburi kana. Rono, engko rono. Nih guys. Ini dulu juga ada nomor registrasinya. Kalau ini dulu pernah berdiri. Bangunan candi ini dulu pernah berdiri. Tapi sekarang sudah menjadi reruntuhan. Nah, kayak panel-panelnya malah udah dipindah nang kono ya nopo kayak. Nah ini loh yang dimaksud dengan batuan besar. Ini lah kok kayak ana watu neh loro gak? Sik bentar. Untuk penyampaian informasi di depan tadi saya sudah terangkan bahwa kalau kita mau menuju ke komplek bangunan candi yang ke-10 ini kita bisa memilih dua jalur. Jalur yang pertama bisa kita mengambil di samping komplek bangunan candi yang ke-8 atau jalur kuda, atau kita bisa memilih jalur dari komplek bangunan candi yang ke-6 itu masuk hutan, nanti bisa melewati komplek bangunan candi yang ke-9 lalu lewat Kawah Mati kita menuju ke komplek bangunan yang ke-10 ini. Sebenarnya kalau kita melihat secara detail, panel-panel dari bangunan candi ini ada kemiripan atau memiliki kesamaan dengan panel-panel yang berada atau situs candi yang berada di Desa Candirejo, Pringapus. Panel-panel tersebut memiliki kesamaan dengan candi yang berada di komplek ke-10 ini. Memang candi ini jarang sekali mendapatkan kunjungan dari wisatawan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu di sini. Komplek percandian ini tidak sama dengan komplek percandian yang lainnya. Memiliki ruangan yang cukup besar yang sekiranya orang atau ahli spiritual bisa masuk ke dalam. Akan tetapi bangunan candi ini cenderung memiliki bangunan yang sangat kecil dan tidak memiliki ruangan yang pas ketika orang akan masuk ke dalam bangunan tersebut. Apa? Ya kono. Kuwi sing belakang kuwi. Nah ini loh. Batuan ini gede banget. Coba kita memutari batuan nih. Bangunan candi ini memiliki ukuran 2 meter kali 2 meter dengan bentuk bator atau kaki candi berbentuk bujur sangkar. Oh ternyata kene ono nganune Kak Yono Kak. Oh ono panel candi juga. Ada komponennya candi di sini. Nih. Endi Kak? Sik. Iki ono inskripsine iki. Iki ono inskripsine apa ora iki?
ketoke bar diresiki. Aku malah ora ngerti nek kene ono nganune kok, Kak. Ora ngerti aku nek ning kene ono watune gedhe. Berarti ono 3 iki, sing paling gedhe kae. Tapi kok batuane kok ceper ya? Kayak ono tulisane iki. Nah, nek seperti ini ndak apa-apa. Ono tulisane tenan, Kak. Ono tulisane. Kae. Kae nemu tenan kae. Tak fotone sik, Kak. Bentar tak ambil foto. Kayak inskripsi iki. Yo, Kak, jalan yuk. Nah. Iki sing jaraknya lumayan agak jauh lho, Kak, iki. Sampeyan wis tau rene tenan, Drung? Ngono gayane arep dudoi. Ora aku nganu pengen dididoi. Oh, pengen diwerohi. Oh. Ayo. Lah engko tak dudoi dalan sing jarine iki nek misal itu ditelusuri lagi di atas sana itu masih ditemukan kompleks percandian. Itu nanti nek ditelusuri sampai ke puncak Bondolan. Terus puncak Pelausan sama puncak Batur. Iki meh sampai Kak dhewe, Kak. Nah, Kak. Duh, iki angger nek ora mbek disetting. Nah, iki kan dhewe wis nek dhuwure Kawah Mati iki, Kak. Nah, iki Rak. Sing dimaksud iki to. Bener iki Rak Kawah Matine. Nah, candine kae ning kono sik. Ambune blerange to, Kak. Pemandangannya keren nih, Kak. Ya iki Kawah Mati iki. Wih, kayak aktif palan kae, blekutuk metu banyune kae. Kae pojok nggon aliran terakhir kae. Kae lho. Kae to sing ono banyune iki lho. Heh? Ya empuk. Nah, iki tetep gembur. Nah. Ini lho Kawah Mati Gedong Songo.
Nah, kalau kita masuk sana itu kita langsung menuju ke lokasi candi. Iki tuh Kak sing dimaksud. Ini merupakan komplek bangunan candi yang ke-9. Seperti pada informasi yang di depan saya sampaikan bahwa komplek percandian yang ke-9 ini berada di atas Kawah Mati, yaitu salah satu kawah dari Gunung Ungaran yang sudah tidak aktif lagi. Bentuk atau denah dari bangunan candi ini adalah bujur sangkar. Dulu pernah berdiri dengan kokohnya, sama seperti candi yang ke-10 atau candi-candi lainnya. Hanya menyisakan beberapa panel-panel bangunan yang sekiranya difungsikan sebagai penghias saja, seperti kemunca atau ratna yang berada pada bagian sparloka atau penghias bagian atap. Lah dalan kuwi munggah lho Kak, sing ana candine meneh, tapi aku urung tahu. Heeh. Lah iya kuwi sing tekan gedong tekan puncak Bondolan kuwi kok. Lah ini loh, ini adalah komplek candi yang ke-9. Nah, komplek candi ini sebenarnya dulu juga pernah berdiri dengan kokohnya. Karena di komplek bangunan candi ini lebih tepatnya di bawah sini itu merupakan tempat atau di mana kawah Gunung Ungaran itu pernah aktif, tapi sekarang sudah mati. Armedon rono Kak? Ya durung wes, maksudnya durung. Lah ini loh Kak, jalur ini loh. Tapi aku belum pernah sampai neng nganu. Iki jari iki ono bangunan candi meneh iki, daerah antara rono opo rono. Pokoknya sing menuju ke puncak Bondolan ana bangunan candi meneh. Ya reruntuhan ngene sih. Ya kuwi ana jalure kuwi. Sama halnya dengan komplek percandian yang ke-10, bangunan candi yang ke-9 ini memiliki ruangan yang tidak bisa dimasuki orang atau tidak terlalu besar seperti pada bangunan candi-candi yang lainnya. Sekilas jika kita mengamati dari denah bangunan candi ini membentuk persegi panjang yang membujur ke arah barat dan ke arah timur. Dugaan sementara komplek percandian ini menghadap ke arah barat. Ini lebih dekat lagi, kira-kira berjarak 100 antara 150 meter sampai 200 meter. Lebih tepatnya kalau kita menyusuri jalan ini turun ke sana lewat di samping Kawah Mati itu setibanya atau lokasi yang lebih tepat itu untuk mencapai ke sini, di situ ada lokasi komplek percandian ke-5 dan ke-6 yang candi lumayan ramai, tapi banyak yang sudah runtuh di situ. Nah, lewatnya sini itu turun ke sana. Engko dilari tadi Kak. Lewat komplek candi 5, 6 opo balik ning kono mau Kak? Oke, berarti lewat candi 5, 6 kene ya. Engko tak ambil ke gambari. Aku tak njukuk gambar iki sik Kak. Nah, ini ya, ini tadi sudah saya ceritakan letaknya, terus kita lewat mana. Kalau kita tadi berangkat menuju ke komplek yang diduga candi 10, 9 yang berada di atas Kawah Mati. Sekarang kita pulangnya lewat komplek candi ke-5 dan ke-6 di sampingnya Kawah Mati. Lewat di Kak. Ya ono medun ya ngawur. Heeh. Piye Kak? Ngawurmu.
Sik. Ora ngawur kono. Lah kuwi digawe dalan anyar no. Ya bener kuwi. Dhisik dalane kono ya medun rono ya. Kak, tapi nih jadi kita masuk di komplek ke-56, tapi kita melewati jalan setapak. lah iku sebenarnya dulu jalannya sing ngisor kuwi ngisor kae kuwi ngisor kan ono tatune to Kak ngisor kuwi. Oh iya panenan kopi ya. Wih Kak, iki lho delok gambare. Bening ngene iki lho. Iki memorine wis kalong soalé. Wah lah sampean ora nggih video dhewe Kak. Nah ini nanti bisa tembus ke jalur ke komplek Percandian Gedong Songo yang ke-5 dan ke-6. Nanti tak ambil ke gambar sedikit wae sambil kita berangkat pulang. Soalnya waktunya ndak nyandak ya Kak ya. Sesuk meneh. Oh iya jalur pemotor Kak. Nah itu udah mulai kelihatan itu candine wi. Nah iki lho jalane asline. Oh lah jalure ketutup kowe tambruk kok kuwi. Iki lho jalure asline Kak. Hei wi. Heeh. Tuh lah gegriul waduh mripate iso. Nah ini kita lewat saja untuk explore itu di video-video saya sebelumnya itu sudah sebenarnya kalau yang sini loh ya. Nah ini dulu adalah komplek bangunan percandian yang pernah digangsir atau diambil peripihnya. Ini tak kasih lihat sedikit wae bekas lokasi gangsirane. Nah ini kan jeblos ini. Dulu di bawah sini, di bawah bangunan candi ini pernah digangsir untuk diambil peripihnya. Jadi peripih itu unsur senyawa bangunan candinya. Lah bejo nih waktu gangsir candi ini ora amblek, nek amblek kan ya wonge mati. Yo Kak, jalan yuk, wis yuk. Nah inilah komplek percandian yang ke-5. Memang komplek percandian ini lumayan cukup banyak, tapi yang berdiri cuma 1. Berarti Kak, kuwi lho ana jak pintune iki lho. Memang bagus kalau komplek percandian yang ke-5 ini karena banyak sekali candi-candi yang berada di samping kanan kirinya. Mambu tuh ya, dupa melati tuh. Mambu lah. Iya. Di lokasi percandian ini atau komplek percandian ini, kalau kita mengikuti papan keterangan yang tertulis di depan pintu masuk ke komplek percandian itu menyebutkan candi komplek keempat. Tapi kalau menurut hitungan perkomplekan antara candi yang masih utuh maupun candi yang sudah rubuh atau rusak, tetap itu kalau menurut saya masuk perhitungan. Karena apa? Dulu bangunan candi yang rusak itu pernah berdiri di masanya. Kenapa kok tidak diadakan ekskavasi atau direstorasi kembali atau dibangun kembali? Karena panel-panel tersebut sudah tidak bisa dipasang lagi dengan unsur aus atau rusak seperti itu. Nah, untuk komplek percandian ini kalau menurut saya ini adalah komplek candi ke-5 jika menurut perhitungan setiap perkomplekannya.
Memang untuk bangunan candi ini sangat istimewa. Kenapa? Di samping itu bangunan candi ini berdiri sebenarnya dulu tidak berdiri secara sendirian atau tidak berdiri sendiri. Di komplek bangunan candi yang kelima ini merupakan bangunan candi atau komplek percandian yang benar-benar banyak atau rame percandian yang dulu pernah berdiri. Seperti Candi Apit yang berada di samping kanan kiri Candi Induk. Terus Candi Perwara yang berada di depan Candi Induk. Memang untuk saat ini keberadaan candi-candi tersebut hanya satu yang masih berdiri, yaitu Candi Induknya. Yang dulu pernah pernah direkonstruksi ulang dalam waktu semalam, jadi isuke ambrol meneh. Nah, ini ada lagi ya, di depan sana itu ada Kawah Mati. Nah, di atasnya Kawah Mati itu ada dua perkomplekan bangunan candi, yang satu sudah rubuh. Antaranya yaitu komplek candi ketiga dan komplek candi keempat. Begitu ya. Iki dhewe bablas ning candi komplek ke-8 to, Kak? Arep lewat dalan apa arep lewat lapangan kono? Wah, kayak jarane galak-galak ora, Kak? Ora. Lewat di, lewat lapangan nih. Kok lewat dalane kene, Kak? Lewat dalane to? Ayo. Untuk perjalanan kali ini kita akan melanjutkan ke komplek bangunan candi. Kalau dalam catatan papan nama itu menyebutkan bangunan candi yang kelima atau komplek bangunan candi yang kelima. Tapi seperti halnya keterangan dari saya di depan itu menunjukkan kalau perhitungan per komplek bangunan candi tersebut adalah komplek ke-8. Nah, di depan ini merupakan sebuah jalan pertigaan. Kalau kita belok kiri itu arah turun, nanti kita akan menuju ke Kawah Candra di Muka. Kalau kita lanjut naik, kita akan menuju ke komplek candi keempat yang terdapat 3 bangunan candi, yaitu Induk, Apit, dan Perwara. Nah, seperti pada cerita awal bahwa komplek bangunan yang keempat ini mempunyai kemiripan atau kesamaan dengan komplek bangunan candi yang berada di Dieng, yaitu komplek Arjuna. Ada Candi Arjuna dan Candi Semar. Untuk di bawah komplek candi yang keempat itu ada perkomplekan candi yang ketiga. Nanti jika kita turun, kita menemukan candi komplek yang kedua, turun lagi lewat wisata Vanaprastha itu akan menemukan komplek candi yang pertama. Turun lagi kita keluar ke loket tempat pembayaran karcis untuk masuk ke wahana wisata cagar budaya, yaitu Candi Gedong Songo. Berada di puncak perbukitan yang paling tinggi di antara komplek bangunan candi-candi lainnya. Bener tuh, Kak, lewat ini. Kita kasih lihat gambarnya, rasa mampir ya. Memang untuk menuju ke komplek candi yang ke-8 ini agak sedikit menanjak. Karena apa? Karena perkomplekan candi yang ke-8 berada di puncak bukit kecil. Kalau istilah orang Jawa itu namanya gumuk. Gumuk itu sama dengan bukit kecil. Nah, di atas bukit kecil ini berdiri 2 buah bangunan percandian antara Candi Induk dan Candi Perwara. Anehnya, kenapa Candi Induk itu berdiri dengan kokoh sedangkan untuk Candi Perwara itu sudah roboh. Padahal kalau kita amati untuk kontur tanahnya itu sama-sama dalam satu area berdirinya bangunan candi keduanya. Untuk bangunan candi ini memang memiliki kemiripan dengan komplek percandian yang ke-5 yang barusan kita kunjungi. Terus komplek percandian yang kedua yang berada di bawah komplek percandian ke-3 dan di antara komplek candi yang pertama.
tidak hanya itu saja, komplek percandian yang ke-8 ini juga memiliki kemiripan dengan komplek bangunan candi yang berada di Dieng Banjarnegara. Memang kalau postur bangunan candi di Gedong Songo itu memang agak gemuk, sedangkan memiliki perbedaan dengan komplek percandian yang berada di Dieng itu agak kurus atau ramping. Kita bisa menemukan panel-panel dari bangunan candi yang berada di komplek ke-8, yaitu di antara panel-panel tersebut sengaja ditata membujur ke arah barat dan ke timur, membujur ke arah utara dan selatan sehingga membentuk huruf letter L. Saya Kak, sedikit Kak. Berhubung komplek percandian yang ke-8 ini memiliki kontur tanah yang lumayan cukup tinggi, sehingga kita bisa melihat perkomplekan Candi Gedong Songo. Di antaranya 1. Komplek candi pertama, komplek candi kedua, komplek candi ketiga, dan komplek candi keempat. Itu semuanya bisa kita lihat dari sini. Udah yuk kita turun. Kak, aku jane dadi apa ngono ki? Porter, kok porter? Pemandu wisata Turahwani lho aku lho. Dhisik aku pernah bayaran 350 yo, wong Bali. Tapi pas ning Ngempon. Guide. Wah, lah kae ono Jonine kae ning kono. Yo. Apa? Ayo.